kita bikin banyak banget kapal kertas, biasa direkam, suka banget direkam, tapi kayaknya dihapus semua. Soalnya setiap bikin pasti direkam, jadi kayak menu-menuin memori. Itu jadi memori sih, memori di otak manusia maksudnya. Kalau ingat masa kecil tuh ya, pengen balik jadi kecil, jadi orang besar nggak enak. Padahal dulu waktu kecil pengen cepet-cepet jadi besar. Karena kalau udah besar, kita bebas mau beli jajan apapun, tidak ada yang membatasi. Nyatanya sudah besar, saya tidak punya uang untuk beli apapun. Sama aja. Malah mending waktu kecil dibeliin tapi dibatasi, ini untuk hari ini dan untuk besok gitu. Tapi beruntung sih masa kecil berjalan dengan baik meskipun broken home. Karena kalau lihat teman-teman yang sama-sama broken home, jarang ada yang hidup dengan baik. Kebanyakan rusak dan kasihan gitu. Meskipun kasihan, aku juga sempat tertular sih. Sempat tertular dan itu membuat jadi lebih playing victim, padahal sebenarnya udah lumayan sembuh. Ya ampun, dari dulu tuh selalu playing victim kan. Kayak nanya, kenapa sih orang lain punya mamah kok aku enggak? Kenapa sih orang lain kok enggak ditinggal mamahnya, kok aku ditinggal? Kayak gitu terus lah, kenapa hanya aku, kenapa orang lain tidak? Ketika udah dipatahkan sama papa, dibilang karena memang aku berbeda, karena memang aku lebih kuat, dan karena memang harusnya seperti itu, aku udah bisa terima. Tapi ketika SMP kelas 7, aku berteman dengan orang yang salah dan aku tertular menjadi lebih playing victim dari sebelumnya. Yang tadinya cuma tanya kenapa, sekarang jadi menyalahkan dunia, pencipta, dan segalanya. Dan itu sulit banget untuk dilawan. Apalagi kan udah mulai logis, udah mulai bisa mikir sendiri, bisa mencari tahu jawaban sendiri, dan ketika tidak menemukan jawaban kan makin liar, makin overthinking. Ya gitu. Sulit untuk menerima segala yang terjadi dan sulit untuk menerima keberadaan diri yang seolah-olah dibuang oleh ibu atau ditelantarkan oleh pencipta. Padahal kan tidak ada yang membuang, tidak ada yang menelantarkan. Tapi itu yang aku rasain dulu sebelum menonton Soul Mechanic. Setelah menonton Soul Mechanic, wah ternyata itu semua bullshit. Saya tidak dibuang, saya tidak ditelantarkan. Itu pikiran dari mana? Tolong. Playing victimnya jago banget. Tapi gila sih. Tahu gak sih itu broken home tuh TK atau SD, aku lupa. SD kayaknya kelas 1 kalau gak salah. Perceraian itu kelas 1. Dan aku baru menemukan fakta bahwa aku tidak ditelantarkan dan tidak dibuang itu kemarin. Awal bulan atau bulan kemarin, aku lupa. Bayangin, dari sekitar 2006 sampai 2021, berapa tahun tuh? 15 tahun ya? Sekitar 15 tahun playing victim, menganggap diri dibuang dan ditelantarkan.
membuang energi banget ya. Kayak kadang tuh aku mikir, kenapa nggak dari dulu nonton drama itu sih, atau kenapa nggak dari dulu drama itu dibikin sih gitu loh. Kayak lebih cepet gitu, lebih cepet tahu, lebih cepet nonton. Tapi kalau lebih cepet tahu, lebih cepet nonton ya, nggak dapet pelajarannya, nggak paham, pasti nggak paham, karena kapasitasku belum nyampe situ. Makanya aku kayak misal film keluaran tahun 2003 misal, baru nonton di 2001, ya udah, berarti kapasitasku untuk menemukan film itu di 2021, sehingga pelajaran yang aku dapat bisa aku serap semaksimal mungkin di tahun 2001. Bahkan kayak film-film Tokenoi gitu, kayak pengusaha-pengusaha gitu, aku tonton ulang, karena yang dulu aku dapat belum tentu sekarang hanya sebatas itu. Biasanya bakal lebih lagi, dan buku-buku yang aku baca pun biasa aku ulang. Bahkan kadang ngerasa kayak sia-sia sih dibaca ulang atau ditonton ulang, tapi ternyata enggak, ternyata kita dapat yang baru. Aku kira itu cuma berlaku di kitab suci, ternyata tidak. Di semua hal itu terjadi. Entah kalau yang negatif ya, aku nggak ngerti, tapi kalau di yang positif itu terjadi. Mengulang terkadang tidak selalu hanya membuang waktu. Mengulang terkadang menambah banyak pelajaran baru. Tapi kalau soal hubungan nggak tahu ya. Random banget ya, tiba-tiba ke hubungan. Karena nggak tahu, tiba-tiba tuh di otakku kayak putus nyambung gitu loh. Itu kan kayak hubungan orang kan. Soalnya teman-temanku sering tuh putus nyambung. Kayak aku kan mikir buat apa, sia-sia banget, kayak udah tahu kayak gitu ya ujungnya bakal gitu lagi kan. Tapi nggak tahu, karena belum pernah berpacaran, jadi aku nggak tahu apakah mereka juga bakal menemukan suatu pemahaman yang baru dan saling menerima, ataukah ujung-ujungnya itu hanya sia-sia dan membuang waktu. Saya tidak tahu. Penasaran sih, tapi belum ada niatan untuk pacaran. Entahlah. Sepertinya tidak sepenting itu pacaran. Lagian lulus kuliah juga belum, kerja juga belum, dapat kerjaan juga belum. Kayak lebih banyak hal lain yang pantas dipikirkan dibandingkan pacaran, gak sih? Atau cuma aku? Kenapa jadi curhat ya? Nggak, soalnya teman-teman tuh udah banyak yang nikah, punya anak, dan aku masih di sini, masih bergumul dengan kuliah, berkutat dengan perasaan salah jurusan. Wadidaw. Yang lain udah punya anak, yang lain mikir ini anak sekolah pakai apa, minum susu beli di mana, uang dari mana. Saya masih mikir kapan saya lulus kuliah, gimana cara saya lulus kuliah, gimana saya lulus mata pelajaran, matkul tuh apa sih, mata kuliah yang ini dan itu. Gimana cara mengerjakan tugas dengan diam. Dulu awal bisa mengerjakan tugas dengan diam, sekarang tidak bisa. Selalu teriak-teriak gak jelas, ngomong sendiri gak jelas, dan setel musik kenceng-kenceng, dan mencaci maki. Keluar semua kata kasar gara-gara kuliah nih, toksik. Enggak sih, sebenarnya yang salah diri sendiri gak sih? Karena dari dulu sesusah apapun hal yang dihadapi, aku bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata kasar dan kotor. Tapi sekarang hanya demi tugas kuliah bisa melontarkan kalimat toksik kan. Sebenarnya salah diri sendiri kan. Kayak orang main game kan tidak harus berteriak kasar dan kotor. Aku pun main game gak teriak kasar dan kotor, semarah apapun, seemosi apapun, tidak. Kenapa hanya demi tugas kuliah aku bisa melakukannya dengan mudah? Saya tidak tahu. Kadang kepikiran sih, dosen tuh dosanya gede gak sih?